Di mana ada kerajaan, di situ pasti ada candi. Pak Soleh hadir lagi di Stysia Bicara. Baik. Apa kabar? Selamat siang, Bapak Irfan. Siang, Pak Soleh. Alhamdulillah, puji Gusti, selalu sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Amin. Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Untuk rakyat Indonesia ya Pak Soleh. Siap. Pak Soleh, Baik. sebenarnya kita mau ngobrol banyak nih. Sebelum kita Ya, ngobrol Pak banyak, Irfan. biasa. Alka-Kuah dulu. Alka-Kuah sehat. Bisa didapatkan di Stysia Bicara dengan Bisa harga berapa didapat. Pak Soleh? Satu botol dengan 20.000 saja kita sudah hidup sehat. Bintang tamu aja sampai apal harganya. Saking banyak yang cari. Saking banyak yang cari. Ya. Kita minum dulu. Baik. Seger, tetap sehat dengan banyak Iya. minum Alka-Kuah dan bisa didapatkan di kantor Stysia Bicara ya, tepatnya di KII. Baik, Pak Irfan. Pak Soleh, saya kan pengen ngobrol mengenai tempat-tempat bersejarah di Malang, khususnya Malang Raya. Baik. Satu hal yang pengen saya tanyakan sebenarnya dalam segi, kalau Pak Soleh kesini kan pastinya yang kita bicarakan adalah budaya Budaya. yang Baik, Pak Irfan. sudah mulai tergerus dan kita coba blow up lagi mengenai Baik. pembelajaran budaya itu sendiri. Baik. Nah, saya pengen mengenal candi Pak Soleh. Mengenai dalam hal bidang candi ya. Candi. Topik candi kita ya. Topik candi. Ya. Hari ini kita membahas mengenai topik-topik candi lah. Yang deket aja Pak Soleh kita bahas di Malang ini. Baik. Tepatnya di coba sih kita ngobrol Candi Singosari Pak Soleh. Candi Singosari. Nah. Baik. Gimana sih Pak Soleh bisa menjelaskan mengenai Candi Singosari itu sendiri biar edukasinya atau mungkin bisa dapat pengertian mengenai candi di era milenium seperti ini. Baik, Pak Irfan. Jadi mungkin saya akan berikan sebelumnya ulasan sedikit penjabaran untuk mengenai topik candi tadi, Pak Irfan. Tapi dalam arti saya ingin sedikit mengulas tentang keberadaan candi tersebut. Betul. Jadi candi adalah peninggalan sejarah daripada keyakinan kepercayaan agama Hindu-Buddha pada waktu zaman yang lampau. Nah, tentunya pada saat ini memang candi itu boleh dikatakan dengan adanya nilai budaya yang sudah mulai luntur ya, bahkan punah, tergerus zaman teknologi ini tadi. Sehingga akhirnya candi ini sendiri sekarang orang lebih banyak, khususnya kaum milenial, lebih mengarah kepada pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat pariwisata yang mengandung suatu nilai-nilai, di sana ditanamkan suatu teknologi yang lebih modern daripada zaman-zaman terdahulu. Nah, sebelumnya saya ulas, padahal bangsa kita, bangsa Indonesia, nenek moyang kita dulu, leluhur, itu dulu sudah mempunyai suatu nilai arsitektur yang sangat indah. Bahkan teknologi dalam hal pembuatan candi tersebut itu tentunya menggunakan teknologi. Tidak asal sembarang mungkin kita bangun batu-batu disusun, Ditata gitu. ditata sedemikian sehingga mempunyai nilai estetika dan estika yang betul-betul seni. Bukan hanya itu, tapi leluhur kita dulu memang sudah mempunyai, boleh dikatakan, pemikiran seperti halnya dengan pada masa-masa milenial saat ini. Nah, tentunya kalau zaman dahulu mungkin pembangunan itu kan tidak memakai suatu alat berat. Iya benar. Ya. Nggak secanggih saat Tidak ini. secanggih sekarang gitu ya. Oleh sebab itu, kalau saya boleh juga awali, jadi kita itu merupakan suatu saat ini kita berdiri dan hidup, tinggal, berdomisili di negara Indonesia. Negara itu sendiri adalah suatu daerah atau wilayah yang terdiri dari perairan, ya, daratan, dan bahkan ada lapisan udara, ya kan. Nah,
Berarti menunjukkan bahwa bangsa kita pada zaman era-era lampau, zaman purbakala boleh dikatakan seperti itu sudah tersusun suatu pemerintahan. Nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Jadi boleh dikatakan kita bangga. Gitu. Apalagi kalau kita kembali lagi kepada topik candi, yang terbanyak adalah di Indonesia. Betul. Khususnya di Jawa bagian selatan dan timur tengah. Ini lebih banyak candi. Candi-candi yang sudah menjadi peninggalan ya. Peninggalan zaman budaya leluhur kita, moyang. nenek moyang kita dulu. Dan boleh dikatakan sebanyak 24 kurang lebih candi yang sudah diakui bahkan negara dunia. Jadi negara dunia sendiri bukan hanya negara Indonesia, itu punya ilmuwan yang rindu ingin mengorek budaya Indonesia ini sejauh mana. Para arkeolog tersebut sampai didatangkan ke Indonesia untuk melihat sebatas mana, sebanyak mana kekayaan budaya yang tidak mereka miliki. Khususnya di Indonesia. Kita harus bangga. Kita harus bangga sebagai bangsa rakyat Indonesia. Dan jangan sampai melupakan. Nah, itulah yang kadang Pak Irfan, anak muda sekarang milenium mungkin kelahiran tahun 2000, era 2000 ke atas ya. Kelahiran tahun 2000 abad 20 ini banyak sekali melupakan daripada nilai-nilai seni budaya peninggalan daripada nenek moyang leluhur kita. Betul. Beliau lebih senang dengan ke mall, ya kan? Ke pasar, dan mungkin tempat-tempat hiburan yang sudah boleh dikatakan enjoy dengan dunianya. Gitu. Nah, ini tugas kita sebetulnya bukan hanya kami, tapi kita juga harus melestarikan adat budaya peninggalan leluhur ini. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin Pak Irfan ingin membahas tentang masalah candi. Benar. Dengan topik candi. Jadi candi ini sendiri adalah merupakan tempat beribadah. Tempat beribadah daripada pada masa lampau ya, dengan suatu keyakinan kepercayaan terutama kepada agama Hindu dan Buddha. Ya, gitu. Nah, jadi oleh sebab itu Pak Irfan, purbakala yang peninggalan purbakala yang ditinggalkan oleh para leluhur kita pada saat itu mungkin tentunya agama Hindu Buddha itu juga sudah mempunyai sistem pemerintahan. Jadi saat ini pemerintah Indonesia juga melanjutkan pemerintahan daripada yang terdahulu nenek moyang. Gitu loh. Karena apa? Timbulnya kerajaan kan pada waktu itu. Sebelum pemerintah Indonesia, negara Indonesia memiliki suatu pemerintahan, itu kan adanya kerajaan. Nah, candi merupakan bagian daripada kerajaan. Di mana ada kerajaan, di situ pasti ada candi. Karena itu tempat beliau-beliau beribadah. Bahkan satu kerajaan bisa memiliki lebih dari satu candi, Pak Irfan. Itu yang menyikapi saya ingin mengembalikan, khususnya mengajak kepada semua kaula muda, kepada kita semua sebagai anak bangsa Indonesia. Ayo kita lestarikan budaya ini. Nah, ini yang lebih dipertegas lagi kan gini Pak, berarti kan dalam kerajaan dulu. Baik Pak Irfan. Menganggapkan anak-anak milenial candi ini adalah kerajaan dulu. Sebenarnya itu tempat sembahyangnya mereka ya. Betul sekali Pak Irfan. Jadi inilah yang kadang pengertian pemahaman ini belum bisa dimengerti oleh para kaum muda ini tadi. Nah, padahal candi itu adalah tempat beribadahnya, persembayang beliau-beliau. Nah, tentunya didirikan ya di atas suatu daerah, suatu kerajaan kan, di seputar suatu kerajaan. Betul sekali Pak Irfan. Gitu. Nah, untuk Candi Singosari sendiri apa yang menarik di sisi atau mungkin kita bahas di hari ini Pak? Sisi kemolekan atau mungkin sisi terindah lah yang kita pahami lah. Candi Singosari tepatnya itu di wilayah Jawa Timur masuknya Pak Irfan. Jadi boleh dikatakan bagian daripada Kabupaten Kota Malang yang terdekat perbatasan timur dengan Kota Malang. Nah, jadi dibangunnya tahun 1300 kurang lebih Pak Irfan ya, 1300 Masehi pada waktu itu. Jadi
berdirilah suatu kerajaan Singasari. Ya. Dalam buku Negara Kertagama itu di situ kerajaan Singosari yang identik dengan Raja Kertanegara. Itu. Jadi pembahasan ini mungkin nanti berikutnya akan lebih meluas. Karena dalam hal ini mungkin kesempatan mungkin juga nanti Pak Irfan bisa sediakan. Kita mengundang beliau yang memahami keberadaan, boleh dikatakan juru kunci. Oh, kuncennya kalau bahasa Jawa, yang senantiasa beralih tiap generasi itu setiap harus pasti ada turun menurun juru kunci. Peralihan dari satu darah atau beda. Jadi peralihan itu bisa dari, kalau pada zaman dahulu abdi dalam kan tentunya abdi dalam. Nah, jadi tapi dengan kemajuan zaman ini karena abdi dalam sendiri, karena kerajaan itu sudah tidak terbentuk, ya hanya tinggal nama saja. Sistem pemerintahnya kan sudah tidak ada. Karena kan kita mengenal sekarang ya pemerintahan kita ya pemerintahan pusat yang ada di Jakarta sebagai ibu kota, pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tentunya kerajaan ini sudah tidak dipakai lagi. Tapi dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita tidak boleh melupakan. Ya karena tadi adanya kerajaan-kerajaan inilah yang bisa membentuk Nusantara ini menjadi satu. Benar. Sepenting apa Pak soalnya kita harus belajar atau mungkin mengetahui tentang adanya sejarah atau mungkin candi yang ada di Jawa? Sangat penting Pak Irfan. Karena sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahannya kan tentunya berdirinya kan dari kerajaan. Tanpa ada suatu kerajaan ya tidak mungkin Pak Irfan. Kerajaan semua yang ada di Nusantara ini kan. Nah, ini kan cikal bakal sebetulnya pemerintahan. Namun pada waktu itu Indonesia Nusantara banyaknya kerajaan sehingga banyaknya pemimpin-pemimpin. Nah, kalau sekarang boleh dikatakan mohon maaf provinsi. Lebih diarahkan kalau saya lihat zaman dahulu berupa kerajaan. Kalau sekarang dipimpin oleh seorang raja. Kalau sekarang lebih identik dan lebih nyata itu berupa provinsi yang dikepalai dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, itu dulu raja berarti. Dulu raja Pak Irfan. Yang menguasai beberapa daerah. Betul sekali. Makanya keistimewanya sendiri seperti apa Pak? Kalau menurut pandangan Pak Soleh mengenai Candi Singosari dari pembelajaran Pak Soleh seorang budayawan. Secara saya mengupas dan secara pribadi saya Candi Singosari karena mungkin ya karena saya sendiri kelahiran berasal dari Kota Malang, ya tentunya coba kita jangan lupa kita bangun negara atau boleh dikatakan tempat tanggal lahir, tempat tinggal dan tempat lahir kelahiran kita ini. Jadi kita harus berani. Ya. Bukan saya dalam hal ini berbicara dalam skup sebagai Kota Malang, tapi tentunya nanti Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya, dan bahkan luar pulau sekalipun Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan segalanya semua, Bali. Ya kita juga harus berani sebagai anak bangsa untuk melestarikan. Dengan cara apa? Ya tadi nilai budaya yang berupa wujud yang pasti adalah sebuah candi. Itu kan budaya, sangat budaya sekali untuk pengertiannya itu kan edukasi itu aja. Kita harus berani blow up. Gitu. Jadi jangan hanya kita mempromosikan, oh di Malang ada mall sekian banyak, pantai gitu ya. Biasanya kan Malang keindahan pantai, keindahan pantai, pegunungan ya, seperti Kota Batu, identik dengan pariwisata dataran tinggi, pemandian, air panas dan sebagainya. Tapi jangan hanya mengingat seperti itu atau mempromosikan dengan pariwisata seperti yang hal tersebut, tapi melupakan daripada cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai adanya titik-titik seperti itu. Iya, Pak Irfan. Gitu. Jadi kalau negara sendiri kan sudah saya sampaikan, istilah negara itu atau boleh saya katakan negara itu adalah suatu tempat atau wilayah atau daerah yang mengandung daratan, perairan, dan udara. Bangsa sendiri adalah kaum komunitas orang yang menepati negara tadi. Kan begitu Pak Irfan. Jadi makanya karena
kita, khususnya saya, kelahiran dari kota Malang, ya kita ayo, kita bersama, khususnya kaum muda, ayo kita bangkit, kita naikkan, kita lestarikan budaya-budaya yang ada di mana tempat kita dilahirkan. Dan belajar mengenai sosok nenek moyang kita dulunya seperti apa, pembangunannya seperti apa, itu harus wajib diketahui masyarakat, bahkan rakyat Indonesia. Betul Pak Irfan. Ya kita bangga. Seperti contohnya, dunia telah mengetahui candi yang terbesar di dunia itu sebenarnya candi yang ada di Indonesia. Candi Borobudur. Ya kan Pak Irfan? Jogja ya? Jogja. Nah, konon dibangunnya Candi Borobudur dengan memakai suatu perekat-perekat hanya cuma cairan. Ya. Ada cerita yang mengatakan ilustrasinya pembangunannya tidak dengan memakai ekskavator untuk naikkan penyusunan batu, tidak. Dengan berbagai kekuatan spiritual, beliau-beliau bisa mengangkat batu yang segitu beratnya Pak Irfan. Untuk disusun. Disusun rapi, dibentuk sedemikian sehingga jika dipahat memerlukan berapa lama itu pembuatan candi tersebut. Dan anehnya bisa bertahan sampai saat ini. Sampai saat ini, alhamdulillah puji Gusti, Iya, masih bisa. ada dan tetap Kalau berdiri. saya melihat banyak candi-candi yang sudah ditemukan ya baru-baru juga, itu juga sudah mulai muncul di permukaan. Berarti kan itu pertanda Pak kalau menurut pandangannya Pak Soleh selaku budayawan. Kalau pandangan saya, itu tadi saya kembali kepada pertanyaan Pak Irfan, bahwa seharusnya bangsa kita sendiri yang mempunyai suatu nilai kenasionalisan daripada jiwa Indonesia ini, kebangsaan Indonesia ini, untuk mau sebetulnya mengorek, dalam arti mengorek itu menelusuri apakah cukup puas dengan candi-candi yang sudah ditemukan saat ini. Nah, tapi bahkan kebalik, bangsa luar, negara luar selain Indonesia itu mengirim ahlinya untuk mendeteksi. Jangan sampai puas dengan temuan-temuan itu, tetap gali peninggalan-peninggalan purbakala itu. Itu Pak Irfan. Itu yang membedakan. Itu membedakan semangat kita. Nah, jadi kita harus bisa menghargai bangsa kita sendiri sebetulnya Pak Irfan. Gitu loh. Saya rindu pemuda-pemuda sekarang, para kaum milenial sekarang ini. Iya, benar. Harus bangga dengan bangsa kita. Kenapa harus bangsa lain yang bangga dengan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Gitu. Bahkan orang luar yang lebih bisa membanggakan atas peninggalan sejarah. Betul sekali Pak Irfan. Tapi kita yang ditinggalkan, Kita yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, para leluhur kita ini, malah sampai aras-arasan Pak Soleh untuk mempelajari dan memberikan suatu apa ya, kalau saya bilang sih memberikan suatu sejarah lah, belajar Betul. sejarah itu kayak aras-arasan gitu Ya. pemuda-pemuda saat ini. karena mungkin mempelajari sejarah ini memang ada suatu panggilan ya. Kalau kita memang sudah mempunyai talenta di bidang seni, biasanya itu seni itu identik dengan budaya, gitu. Tapi juga panggilan daripada hati nurani sebetulnya. Kemudian juga berpengaruh dalam keadaan teknologi sebetulnya. Jadi kalau saya boleh sampaikan kepada Pak Irfan, hendaknya teknologi yang saat ini sudah canggih, promosi bisa lewat HP dan sebagainya, ini coba diangkat topik tentang budaya Nusantara. Mungkin dalam waktu sebulan 2 kali, Iya benar. sebulan 3 kali, membahas masalah candi. Ini kan sudah hampir nggak ada di media sosial ini. Sudah hampir nggak ada. Yang ada politik, ekonomi, Sosial. sosial. Budayanya udah luntur. Budayanya sudah nomor ke belakang. Iya. Padahal budaya itu yang mengembang semua itu. Dari budaya itu sebetulnya Indonesia ini ada. Sampai tercipta politik, ekonomi, sosial. Dari zaman nenek moyang kita. Makanya sempat saya bahas tadi Pak Irfan, kita bangga punya nenek moyang Indonesia ini. Karena apa? Zaman lampau purbakala seperti peninggalan itu sudah teknologinya sudah masuk di situ. Nilai arsiteknya sudah ada. Tentunya pembangunan candi kan nggak serta-merta harus mungkin kalau bahasa kita sekarang asal bikin aja, kan nggak seperti itu. Iya benar.
Semua memiliki arti. Ya? Setiap sudut, setiap ukiran, semua memiliki arti. Lah di situ kan nilai seni sebetulnya Pak Irfan. Benar. Nah di situ Pak Irfan. Dan kekuatannya bisa bertahan sampai saat ini kan juga ribuan tahun Pak Irfan. Bukan hanya 10, 20 tahun, 100-an tahun, ribuan tahun Pak Irfan. Itu yang keistimewaan harus kita. Dan bahkan kita lihat susunan-susunan daripada candi tersebut semakin tahun itu bukan semakin mengelupas atau memisahkan, gitu. Tapi malah semakin erat ya. Cuman yang karena haus, karena kena matahari Pak Irfan ya, tidak tertutup kan candi itu, kena hujan, kena panas, sehingga kan kulit luar daripada batu-batu ini saja yang rontok. Tapi kalau antara persambungan pertemuan antara satu bata dengan bata, Bapak Irfan kalau ke candi coba lihat, dia semakin merekat. Ya. Ditumbuhi dengan lelumut. Biasa kan seperti itu. Itu padahal tidak menggunakan lem dan sebagainya. Ya, ini hanya semen atau penguat ya. Nah, ini yang harus memang keajaiban zaman terdahulu nenek moyang kita inilah yang boleh saya katakan kembali kepada tadi spiritual. Kalau secara kasat mata logika saat ini Pak Irfan, bayangkan zaman dulu mana ada alat crane dan sebagainya yang mengangkat batu demi batu untuk penyusunan. Kan tidak ada Pak Irfan. Iya benar. Nah, kalau batu segitu besarnya Pak Irfan, berapa orang yang kuat ngangkat Pak Irfan? Terus simetrisnya juga keren Pak. Nggak ada kemiringan dan sebagainya ya. Ya. Dari sisi segi-seginya itu kan Pak Irfan kalau ke candi itu lihat potongan-potongan di setiap sudutnya itu. Lah kalau dengan pahat, berapa lama itu Pak Irfan? Iya benar. Nah, ini yang harus sebenarnya kita sebagai anak bangsa harus menggali. Apa sih sebetulnya? Dengan cara apa sih? Beliau membangun suatu warisan yang akhirnya ditinggalkan kepada kita. Generasi-generasi yang ribuan, boleh dikatakan berapa kali generasi turun ini. Hingga saat ini kita ada. Apa ini Pak kesimpulannya? Kesimpulannya adalah satu, masukan buat pemerintah Indonesia yang berpusat saat ini di ibu kota di Jakarta, ya khususnya kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang diberikan Allah Tuhan untuk mengamanahkan sebagai presiden pemimpin negara bangsa ini yang saat ini di tahun 2021 ini. Moga bidang budaya dan pariwisata ini senantiasa dipertahankan dan bukan hanya dipertahankan, dilestarikan. Betul. Dan bahkan di blow up, dikembangkan. Benar. Supaya generasi-generasi milenial, kelahiran-kelahiran yang dekat mendekati abad tahun 2021 ini juga mengerti sebetulnya apa yang tadi telah kita ulas bersama tadi Pak Irfan. Nah, kesimpulannya seperti itu. Dan tidak henti-hentinya saya katakan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, mari kita sebagai bangsa Indonesia, nasionalisme kebangsaan Indonesia itu harus ditingkatkan. Kalau nasionalisme sudah dimiliki oleh anak bangsa Indonesia ini, maka patriotismenya pasti ada di situ. Sehingga kita sesama bangsa ini tidak perlu saling ribut. Tidak ada perbedaan siapa dia, suku apa, ras apa, golongan apa, termasuk agama apapun. Nggak ada, nggak boleh. Masing-masing punya koridor masing-masing. Tidak perlu sampai gontok-gontokan, el-elan, ribut-ribut, saling panas memaham. Ini yang saya sikapi daripada kesimpulan ini. Itu harus rasa nasionalismenya. Itu yang harus tercipta di setiap kita sebagai anak bangsa. Bukan hanya Pak Irfan atau saya saja, atau kru-kru yang ada di Yustitia Bicara, atau pemirsa yang ada saat ini di Yustitia Bicara, tapi kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Kobarkan nilai nasionalisme yang tinggi di saat yang saat ini luntur di tahun 2021 ini. Itu Pak Irfan. Dan tetap untuk bisa melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Peninggalan nenek moyang tidak boleh dilupakan. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena bagaimanapun pemerintahan yang ada saat ini berdirinya atas terbentuknya kerajaan-kerajaan terdahulu. Para nenek moyang kita yang sudah terbentuk struktur pemerintahan. Nah, mungkin seperti itu Pak Irfan. Siap. Masalah kita akan ngobrol banyak lagi saat nanti kita membahas atau mungkin mengulas lebih dalam mengenai candi. Baik Pak Irfan.
Terima kasih banget sudah ada. Saya terima kasih banyak juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Senantiasa kita berdoa, Bapak Irfan, saya semuanya, para pemirsa yang ada di Justisia Bicara, para kru, semua diberikan kesehatan. Amin. Ini modal kita saat ini. Amin. Kalau kita sudah diberikan suatu modal kesehatan untuk melangkah ke bidang-bidang lain, kita akan mudah. Amin. Terpenting sehat. Sehat. Itu, Pak Irfan. Siap. Salam hormat. Salam hormat. Budayanya Bapak Soleh. Baik Pak Irfan, mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan atau penyampaian saya yang kurang berkenan, Pak Irfan. Saya juga mohon maaf. Sama-sama Bapak Ya, Soleh. tapi jangan sekali-sekali nasionalis kita sampai turun. Kita korbankan nasionalismenya kita ini, bangsa Indonesia. Merah putih. Selalu ada di dada, Pak. Ada di dada. Tapi bukan hanya perkataan saja. Tentunya harus kita lakukan dengan pergerakan. Dengan gerakan. Karena sesuatu perkataan tanpa ada perbuatan sia-sia. Betul. Betul sekali. Jangan bosan-bosan Pak Soleh untuk kita undang ke sini. Saya merasa bangga diberikan waktu untuk bisa mengulas budaya ini di Justisia Bicara. Kapan-kapan nanti kita undang. Baik. Kuncinya untuk datang ke sini. Baik. Kami sediakan waktu nanti. Baik Pak Irfan. Salam Pancasila. Salam Pancasila.